Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Pranata dengan NIM 2311641 dari program studi Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertama MPKM, guna, awal kegiatan magang yang dimintakan untuk dilaksanakan dalam rangka pembimbing magangnya, dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Fauji, SSI, MT. Untuk tempat magangnya sendiri, saya berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta. BKAD sendiri merupakan perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset. Berada di Jalan Ganda Negara, Negeri Kidul, Purwakarta. Untuk surat bukti penerimaan sendiri, di sini ada sebuah surat Dispangpol yang telah menunjukkan bahwa saya telah diterima dan telah diberi izin untuk melakukan penelitian atau magang di BKAD Kabupaten Purwakarta. Untuk posisi dan kegiatan magang sendiri berdasarkan logbook harian, yang pertama, Kamis 5 Februari 2026, saya melakukan rekapitulasi dan konsolidasi data dana infrastruktur tahun anggaran sebelumnya. Lalu yang kedua, Jumat 6 Februari 2026, saya menginput dan memperbarui data realisasi pencairan anggaran serta melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPJ surat pertanggungjawaban. Lalu Senin 9 Februari 2026, saya melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran DPA murni dan DPA perubahan tahun anggaran 2026 dengan melakukan pencocokan antara pagu anggaran, rencana rincian program kegiatan, serta kesesuaian kode rekening berdasarkan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, Selasa 10 Februari 2026, saya melakukan penataan ulang dan pengarsipan surat keluar tahun 2023 berdasarkan klasifikasi administrasi untuk meningkatkan sistematika dokumentasi. Saya juga menerima dan memproses disposisi surat dari sekretariat yang telah ditandatangani pimpinan, serta memastikan disposisi sesuai alur koordinasi internal. Saya juga melanjutkan proses verifikasi DPA murni dan perubahan tahun anggaran 2026 guna memastikan konsistensi data anggaran. Selanjutnya, Rabu 11 Februari 2026, saya melakukan pemilahan dan penyusunan DPA persetujuan tahun anggaran 2026 lembar farap sebagai bagian dari proses validasi administrasi sebelum pengesahan. Saya juga mencatat dan menginput surat masuk disposisi ke dalam agenda surat masuk sebagai bentuk pengendalian administrasi dan tracking dokumen. Selanjutnya, Kamis 12 Februari 2026, saya melakukan registrasi agenda surat masuk dan disposisi pada bidang anggaran, termasuk pengkodean dan pencatatan nomor agenda untuk memastikan ketelusuran dokumen. Selanjutnya, Jumat 13 Februari 2026, saya melakukan registrasi surat masuk dan disposisi pada bidang anggaran, lalu melaksanakan verifikasi DPA parsial 2 tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan serta DPA perubahan Badan Kesatuan Badan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, Rabu 18 Februari 2026, saya melakukan verifikasi DPA parsial 2 Dinas Perikanan dan Peternakan serta DPA murni, termasuk pengecekan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, pada hari Jumat 20 Februari 2026, saya memilah dan menyusun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyesuaian anggaran akibat perubahan kebijakan atau kebutuhan program. Selanjutnya, Senin 23 Februari 2026, saya membantu proses penyiapan, pengecekan kelengkapan, dan pendistribusian dokumen APBD berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Nomor 95 Tahun 2025 untuk tahun anggaran 2026, guna memastikan kesesuaian dokumen dengan regulasi yang ditetapkan. Selanjutnya, pada hari Selasa 24 Februari 2026, saya melanjutkan asistensi penyiapan dan pendistribusian dokumen APBD tahun anggaran 2026. Saya juga melakukan pengecekan DPA Dinas Lingkungan Hidup guna memastikan kesesuaian struktur anggaran dengan dokumen perencanaan dan pagu yang telah disahkan. Selanjutnya, di hari Rabu 25 Februari 2026, saya membantu finalisasi dan penyerahan dokumen APBD tahun anggaran 2026 sesuai regulasi yang berlaku. Saya juga mencatat dan mengadministrasikan surat masuk disposisi ke dalam
agenda surat masuk sebagai bagian dari sistem pengendalian dokumen. Saya juga menindaklanjuti surat masuk pada bidang anggaran berdasarkan arahan disposisi untuk memastikan penyelesaian administrasi tepat waktu. Untuk mata kuliah yang dikonversi sendiri, yang pertama ada rekapitulasi dan analisis data anggaran infrastruktur. Di sini mata kuliah yang dikonversi merupakan pemrograman lanjut. Lalu yang kedua, untuk kegiatan pengelolaan dan dokumentasi data keuangan terstruktur, mata kuliah yang dikonversi yaitu Next Generation Network. Yang ketiga, kegiatan penyusunan dan monitoring layanan relasi anggaran. Mata kuliah yang dikonversi merupakan sistem komunikasi nirkabel. Yang keempat, kegiatan verifikasi dan validasi dokumen DPA. Mata kuliah yang dikonversi merupakan quantum computing. Yang kelima, kegiatan pengelolaan data realisasi pencairan dan SPJ. Mata kuliah yang dikonversi yaitu pengenalan robotika dan kecerdasan buatan. Yang keenam, kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen administrasi. Mata kuliah yang dikonversi yaitu rekayasa komunikasi radio. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kegiatan koordinasi administratif dalam proses pengolahan keuangan. Mata kuliah yang dikonversi merupakan instrumentasi biomedis. Lalu untuk hal-hal yang telah saya sampaikan sudah sesuai dengan proposal MBKM yang telah saya kerjakan, yaitu penguatan proposal non-pendidikan P3NK dari judul program, status replikasi program MBKM Kementerian yaitu magang dan praktik kerja. Lalu nama dosen pembimbing yaitu Bapak Ahmad Fauzi SSIMT. Waktu pelaksanaan yaitu semester genap tahun 2025 atau 2026. Lokasi tempat kegiatan di Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Untuk lembaganya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Deskripsi kegiatan yang kompetensinya diperoleh mahasiswa sama dengan hal yang di logbook. Lalu selanjutnya untuk mata kuliah yang dikonversi telah saya sampaikan. Lalu untuk kegiatan waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan yang terperinci, saya memulai magang di jam 7.30, masuk dan pulang sekitar jam 4, dan untuk hari Jumat saya masuk di 7.30 pagi dan pulang di jam 5 sore. Mungkin sekian dari presentasi MBKM pada moni pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.